Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di channel Takalar Anime. Seperti biasanya, di sini kita akan membahas info update seputar anime dan donghua tentunya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas anime Cina lagi nih guys, atau yang kita kenal dengan nama donghua, yang tentunya sudah lama nih kita nggak bahas untuk donghua yang terbaru yang akan rilis di tahun 2022 ini. Makanya mungkin sebaiknya kita buatkan lagi nih guys untuk listnya. Mungkin kalau nggak salah ini sudah part ke-10 guys untuk donghua terbaru yang akan rilis di tahun 2022 ini. Yang tentunya nggak hanya MC-nya overpower, alur cerita yang menarik, grafiknya pun sangat luar biasa guys. Oke guys, pada video kali ini kita akan membahas 7 donghua terbaru yang sudah rilis maupun yang akan rilis di tahun 2022 ini guys, yang memiliki cerita yang menarik, MC overpower, serta grafiknya yang dapat membuka mata kalian tentunya. Nah, tapi sebelum kita ke videonya, jangan lupa guys diklik tombol subscribe-nya dulu. Dan jangan lupa juga dinyalakan loncengnya, agar saya lebih semangat untuk membuat konten-konten menarik lainnya. Oke guys, supaya kita nggak nunggu lama, kita langsung aja ke videonya. Let's go. Yang pertama, Jifeng Jingse, yang akan menceritakan tentang seorang remaja yang sedang kebingungan untuk menentukan tujuan dan impian dalam hidupnya dengan berpartisipasi dalam sebuah klub sepak bola. Di sini Heang, seorang pelatih yang kembali ke Cina dari klub pelatihan pemuda sepak bola di Spanyol, dan menemukan seorang remaja berbakat, dan kemudian membawa remaja bodoh itu bernama Jifeng ini ke sekolah sepak bola Yang Hu. Di sana Jifeng bertemu rekan setim dan lawannya yang menentukan dan memulai perjalanan sepak bola mereka bersama. Di sana ia terus tumbuh, belajar untuk bertahan, percaya, serta bersatu dalam timnya, yang akan menjadikan ia menjadi striker bayonet yang sangat diperlukan untuk tim dan bagian terpenting dari teka-teki untuk memenangkan kejuaraan. Yang kedua, Wanji Dusung Season 2. Season 2 kali ini akan diawali dengan kelahiran kembali Phoenix dari kubur, yang dimana sebelumnya Lin Feng dari klan Ling yang mempunyai keturunan martial soul tingkat raja yang dikhianati oleh kekasihnya yang bernama Ji Mayao, dimana hari itu ia akan memadatkan martial soul pedang yang disaksikan oleh para tetua dari klan Ling. Di sini kakeknya sangat bahagia karena Lin Feng dapat membangkitkan martial soul level 8 guys, yang tentunya level kaisar. Namun saat ia ingin menyatukannya, ia dikhianati dan diserang oleh kekasihnya dan merebut martial soulnya guys. Di sini kakeknya pun ikut terbantai, dan kemudian tiba-tiba ia masuk ke dalam dunia yang berbeda dan memberitahunya akan keberhasilan membangkitkan bloodline Phoenix dan menjadi pemilik tempat pemakaman. Nah, inilah awal dari season 2 kali ini guys. Yang ketiga, Liba Sanghe Si Sitang. Donghua ini menceritakan seorang pria yang berlatih di goa selama 10 tahun untuk mendapatkan palu dewa seni bela diri untuk merebut tahta yang direbut dari ayahnya dulu, yang diawali pertarungan di dalam gua di Gunung Cuyung. Di sana MC kita bertarung melawan serigala, yang tentunya MC kita yang bertahan selama 10 tahun lamanya. Dan kemudian scene pun berganti. Kita diperlihatkan pertarungan seorang pria dan wanita yang sedang bertarung, yang bertujuan bukan saling membunuh, melainkan si pria memaksa wanita itu untuk menjadi pengantinnya. Nah, disinilah sang MC kita berusaha untuk menarik palu itu. Sudah sangat lama ia mengabdikan diri melawan monster kuat untuk mendapatkan palu itu. Nah, inilah awal dari kisahnya guys. Yang keempat, Wang Jiangsheng menceritakan Sheng Shenghi, yang merupakan seorang pangeran yang memiliki semua keterampilan dan kemampuan yang bisa diinginkan oleh seorang ahli pedang. Dia adalah bakat terbesar di alam 9 neraka. Sheng Shenghi mulai berlatih pedang ketika dia berusia 4 tahun, dan kemudian pada usia 7 tahun ia mempelajari sutra 10.000 pedang. Pada saat usia 11, ia berperang melawan Yudao di istana Sang King. Dalam sekejap dia melepaskan 185 serangan pedang, membuatnya mustahil bagi siapapun untuk membalasnya.
Di situ Yudao mengakui kekalahan dan menganggapnya sebagai the fearless genius. Kemudian pada usia 14 tahun, Sensei Yi dengan 6 bentuk pedang kuno melampaui pendekar pedang Zhou Tianxing yang menduduki peringkat di antara 10 tuan teratas di dunia dan memenangkan gelar pendekar pedang pertama di Abyss. Dia sekarang terbaring lumpuh, sebagian kecil dari keadaan dia sebelumnya. Namun ia akan bangkit kembali. Yang kelima, Fengxi Wuyu Season 2 yang akan menceritakan terjadi di negara angin di tempat benua dunia Kunlun virtual, terutama menceritakan kisah protagonis Lancelot dari seorang anak gunung yang telah menjadi raja dan menyatukan tanah angin. Ia melewati banyak cobaan dan kesengsaraan. Di Hangzhou, bocah liar Lancelot bertemu dengan putri pengembara Xiao Chao yang berpakaian seperti pria, dan di Broken Bridge dia bertemu dengan tuan muda klan naga, yaitu Xiu yang tinggal di Hangzhou untuk menyembuhkan penyakitnya. Nah, Lancelot jatuh cinta pada Xiu pada pandangan pertama dan bersumpah untuk melakukan hal-hal besar untuk memenangkan hati orang-orang cantik di situ. Di Hangzhou, Lancelot mulai mengejar Xiu tanpa menyadari bahwa Xiao Chao telah jatuh cinta padanya. Nah, inilah perjalanan overpowernya dan kisah cintanya. Yang keenam, Yingyu Xiwang Nian. Nah, untuk donghua ini menurut saya grafiknya GG parah sih guys. Kalian bisa lihat di trailer yang akan kita bahas kali ini, di mana donghua ini akan menceritakan dunia sci-fi masa depan kultivasi, yaitu Liao, seorang jenius pemurnian artefak, tidak dapat menembus kemacetan karena rendahnya perkembangan kemampuan fisikisnya, dan kemudian ia memperoleh 40.000 tahun tentang pengetahuan kultivasi secara kebetulan. Dengan dorongan dari teman-teman dan mentor, ia mengandalkan tekadnya untuk mendapatkan kembali kesempatan untuk berpartisipasi dalam ujian masuk bersama, dan kemudian ia akhirnya memasuki universitas pilihannya dan memasuki kisah mewujudkan mimpinya menjadi seorang master pemurnian artefak. Yang terakhir atau yang ketujuh, Chang'e Kaitouze, karakter utama yang meninggal dalam kecelakaan pesawat, di mana ada fenomena astronomi yang sangat istimewa. Kemudian ia diangkut ke instalasi spesies aneh yang mengorbit dunia asing yang aneh dengan tubuh fisiknya. Selama lebih dari 100.000 tahun ia mengamati kemunculan dan evolusi kehidupan dan pembentukan dan kejatuhan peradaban sampai dia terbangun di peti mati. Ceritanya akan mengikuti Gawain, Grand Duke, dan pendiri kerajaan Ansu. Gawain muncul di benua Loren sebagai leluhur keluarga Cecil menghadapi keluarga yang menurun. Dia memperluas kembali wilayahnya menghadapi kesenjangan antara kelas. Dia menggunakan kebijaksanaan orang-orang untuk mempromosikan, mempopulerkan teknologi sihir. Tapi para kultis yang gila dan keras kepala serta potensi krisis dari gelombang ajaib masih ada. Disinilah Gawain menghadapi dunia yang akan mengantarnya ke akhir zaman. Nah, itu dia guys, 7 donghua yang terbaru yang sudah rilis maupun yang akan rilis di tahun 2022 ini, yang tentunya part 10 dari video kita sebelumnya. Tepatnya sih akan rilis di fall 2022 ini. Nah, untuk kalian juga yang punya rekomendasi lain yang mungkin mengetahui atau tahu donghua yang terbaru di fall ini, di fall 2022 ini, kalian boleh lempar ke kolom komentar guys, supaya teman-teman kalian yang belum tahu dan juga sesama donghua bisa tahu juga tentunya. Nah, tapi sebelum video kita akhiri, untuk kalian penonton baru guys yang mungkin baru mampir ke channel ini, jangan lupa di support channel ini guys. Jangan klik tombol subscribe-nya dulu, dan jangan lupa juga dinyalakan loncengnya agar kalian gak ketinggalan info update seputar anime dan donghua lainnya. Dan untuk para penonton setia Takalar Anime, jangan lupa guys dibantu di like, share, dan komen supaya channel kita dapat berkembang ke depannya. Oke guys, video kali ini cukup sampai di sini dulu. Thank you for watching. Bye bye.